Shalom. Selamat ketemu kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari Minggu ini kita bersama-sama kembali untuk kita mengikuti ibadah online. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan ada di tempat kita berada. Karena Tuhan ada di dalam hati kita. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Kami ada sampai dengan hari ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjagai setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, kami mohon ampun Tuhan atas apa yang kami lakukan, atas apa yang kami ucapkan, atas apa yang kami kerjakan. Kami mohon Tuhan, kuduskanlah kami agar kami bisa menyembah-Mu, memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Itu tujuan kami Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik melalui pelayanan kami, melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang sangat baik ini. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu,
menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin tetap duduk diam di dekat-Mu Tuhan, menikmati setiap kehadirat Tuhan dalam hidup kami. Hanya itulah tujuan kami Tuhan. Kami ingin lebih dekat dan lebih dekat lagi Tuhan. Dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Memandang-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih menolong kami. Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih menaungi kehidupan kami. Sungguh luar biasa. Kami punya Bapa yang besar. Kami punya Bapa yang kekal. Yang Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang selalu setia.
dengan kasih Tuhan menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sangat baik Tuhan. Ini kami Tuhan, kami umat-Mu yang di saat ini Tuhan kami membutuhkan Engkau. Kami tahu Engkau ada dan Engkau sangat dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Jangan larut dengan keadaan kita saat ini. Dunia boleh berduka, tetapi anak Tuhan tetap bersuka cita. Itu adalah kekuatan kita, sukacita surgawi. Hanya ada di dalam anak-anak Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin. Mari kita bertepuk tangan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga ada di anak-anak Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai untuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita supaya apa yang diberitakan oleh Bapak Gembala kita semua menjadikan rema kehidupan dalam kehidupan kita, agar kita lebih tahu, karena firman Tuhan adalah mata supaya kita dapat berjalan lebih baik
dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang penuh dengan segala keajaiban. Tuhan yang besar, Tuhan yang agung. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Ya, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan
Tuhan Yesus. Tiada hal yang mustahil bagi kami Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan kami yang sakit. Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Itu iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Haleluya. Itu iman percaya kami Tuhan. Bahwa mukjizat Tuhan pasti terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah bentuk ucapan syukur kami. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Kuduskan kami Tuhan, agar apa yang telah dibentangkan oleh Bapak Pendeta kami, menjadikan benih yang baik, benih yang hidup, agar kami semakin hari, semakin baik dan semakin mencintai Engkau Tuhan. Meninggalkan segala kehidupan kami ingin tetap setia, kami ingin tetap duduk taat bersama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami Tuhan, memberkati Bapak Pendeta kami yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati apa yang keluar dari mulut lidah beliau, menjadikan firman yang baik dalam kehidupan kami, menguatkan kami Tuhan di dalam kehidupan yang semakin hari semakin tidak baik ini. Tetapi kami percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya bertukar mimbar dengan Pak Pendeta Yonatan. Pak Pendeta Yonatan khotbah di tempat saya di Beratang, sedangkan saya berkhotbah di tempatnya Pak Yonatan di Bujang. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya kasih tema atau saya kasih judul memahami cara kerja Tuhan. Salah satu bagian daripada cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita adalah kasih karunia. Seringkali banyak orang hanya mengetahui kasih karunia itu merupakan pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih karunia tidak hanya bicara tentang pemberian, tetapi bicara tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan yang menariknya lagi, kasih karunia Tuhan itu inisiatifnya dari Tuhan, bukan dari kita. Idenya dari Tuhan, inisiatifnya dari Tuhan. Untuk itu kita harus bisa memahami cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita, meskipun kita tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Tapi yang menarik saya melihat di dalam Roma pasal 8:28, dikatakan begini, saya bacakan di dalam versi The Message Bible yang saya bahasa Indonesiakan. Itu sebabnya kita bisa begitu yakin bahwa setiap detail dalam hidup kita adalah tanda kasih Tuhan yang bekerja menjadi sesuatu yang baik. Setiap detail dalam hidup kita merupakan tanda kasih yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita untuk menjadikan hidup kita menjadi semakin lebih baik. Jadi kita bisa melihat bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu merupakan bagian dari kasih karunia Tuhan dalam hidup ini.
Dan hari ini kita akan melihat dari sebuah peristiwa yang sangat menarik sekali untuk kita bisa memahami cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu melalui sebuah peristiwa yang terjadi di Perjanjian Lama yang menarik sekali untuk diperhatikan, yaitu turunnya mana dalam kehidupan bangsa Israel atau roti dari surga yang kisahnya ditulis di dalam Keluaran pasal 16. Di dalam kisah itu kita bisa memahami cara kerja Tuhan. Bagaimana dia menyampaikan kasih karunia-Nya, bagaimana dia melimpahkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Saya tidak akan bacakan semuanya, saya akan bacakan per perikop yang akan kita bahas. Yang pertama, saya akan bacakan ayat 1 sampai 5. Berbunyi demikian. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawanya itu terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Saya pernah khotbahkan tentang perjalanan bangsa Israel, awal di mana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Di situ saya kasih tema khotbahnya, tuntunan Tuhan tidak mudah. Seringkali banyak orang berpikir kalau Tuhan yang menuntun semuanya akan jadi mudah, semuanya jadi gampang. Nah seperti itu, apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita, kadang-kadang Tuhan izinkan itu tidak mudah. Sama seperti ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, melewati padang gurun Sin, di situ mereka mengalami kesulitan yang cukup besar. Mengutip tulisan dari seorang pendeta dan teolog dari Inggris, yang di tahun 1700-an yang bernama John Gill, dia pernah menuliskan bahwa perjalanan dari Elim menuju ke tanah perjanjian lewati padang gurun Sin merupakan medan yang begitu berat untuk dilalui. Selain panasnya terik matahari, tempat itu ditutupi oleh pasir, di mana pasir di situ ada banyak sarang ular-ular yang berbisa yang bisa menjadi masalah di dalam perjalanan. Belum lagi ada masalah tentang kebutuhan yang mereka harus hadapi saat itu. Jadi di kondisi yang begitu berat, mereka harus menghadapi kebutuhan yang mereka perlukan saat itu, yaitu makanan. Tidaklah salah ketika ditulis di dalam Alkitab, mereka mulai menyalahkan Musa ketika mereka menghadapi masalah yang seperti itu. Bapak Ibu, bukankah itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan banyak orang? Ketika orang itu menghadapi masa sulit dalam hidupnya, mereka mulai menyalahkan orang lain. Mereka mulai mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain atas keadaan, atas kondisi yang terjadi dalam hidupnya saat itu. Kalau mereka tidak menemukan orang lain, ya paling mentoknya mereka menyalahkan Tuhan atas peristiwa, atas kondisi yang mereka hadapi. Nah, selanjutnya yang mereka lakukan adalah bersungut-sungut. Mereka menggerutu, mereka mengeluh dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mengeluh dengan kondisi yang mereka hadapi saat itu, tidak ada makanan. Bahkan mereka membandingkan diri mereka jauh lebih baik ketika mereka berada di Mesir daripada mereka berada di padang gurun saat itu. Perhatikan. Mereka tidak melihat sesuatu yang jauh lebih baik keadaan mereka dibandingkan ketika mereka berada di Mesir. Kita semua tahu mereka ketika berada di Mesir, mereka adalah budak. Orang yang tidak bebas, orang yang tidak merdeka. Dan mereka hidup di dalam tekanan yang berat. Dan mereka ketika berada di padang gurun, mereka orang yang bebas, orang yang merdeka. Bapak Ibu, seringkali kita cenderung mengeluh, menggerutu daripada bersyukur. Karena kita fokus kepada hal yang negatif, bukan kepada hal-hal yang positif. Kita lebih cenderung mengeluh karena kita melihat hal yang kurang dibandingkan dengan hal yang
lebih yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Ada sebuah kisah yang menarik, seorang kakek yang mulai mengeluh karena uangnya tidak cukup untuk membeli sepatu baru. Padahal sepatu yang lama itu tidak terlalu rusak sih, hanya saja kondisinya sudah tua, lama, kotor, dan tidak sebaik dulu. Ketika dia ingin membeli sebuah sepatu baru, sepasang sepatu baru, sepatu yang jelek itu dia singkirkan. Dan ketika uangnya tidak cukup, dia mulai mengeluh. Kenapa kok dia tidak punya duit, cukup duit untuk bisa beli sepatu yang baru, sepatu yang lama sudah jelek. Ketika perjalanan dia pulang ke rumah, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang kedua kakinya buntung. Tetapi laki-laki ini bersuka cita, bergembira dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak mengeluh dengan kondisi kakinya yang dua-duanya sudah buntung seperti itu. Dan itu menempelak dirinya sehingga dia memutuskan untuk berhenti mengeluh. Dia baru sadar ternyata dia masih punya dua kaki yang masih utuh dan meskipun sepatunya jelek tetapi masih bisa dipakai dan dia bisa memakai sepatu dibandingkan dengan laki-laki ini yang tidak punya kedua kakinya. Dan bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali kita mengeluh karena kekurangan yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kita lupa bersyukur adanya begitu banyak berkat yang sebetulnya sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Perhatikan ketika Tuhan menempatkan mereka di situ, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyiapkan mereka roti dari surga untuk mereka bisa makan dalam kehidupan mereka setiap harinya. Ternyata di masa-masa yang sulit seperti itu, Tuhan ingin menyediakan apa yang mereka butuhkan dengan caranya yang ajaib. Bahkan di dalam ayat 16 mereka bertanya, apa itu? Dalam bahasa Ibraninya manhu. Makanya disebut dengan kata mana. Karena mereka bertanya apa itu? Sesuatu yang tidak pernah mereka lihat. Sesuatu yang tidak pernah mereka temukan sebelumnya. Dan Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Hari ini kita belajar, jangan terburu-buru jengkel dan marah sama Tuhan. Jangan terburu-buru gampang mengeluh ketika Tuhan izinkan kita masuk di masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Karena disitulah Tuhan punya kesempatan untuk melimpahkan kasih karunia-Nya. Penyediaannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Yang seringkali mungkin kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah kita renungkan. Tapi itu yang disediakan Tuhan dalam kehidupannya. Memang tidak ada orang yang mau hidup di dalam masa-masa yang sulit. Tidak ada orang yang punya impian hidupku akan masuk dalam masa-masa yang sukar. Mereka selalu punya impian untuk masuk hidup di dalam masa-masa yang indah. Semuanya berjalan dengan baik, rencananya berjalan dengan mulus seperti itu. Sehingga kita tidaklah mengeluh lagi dengan kondisi yang Tuhan mungkin izinkan. Di masa yang paling sulit sekalipun. Karena disitulah Tuhan punya kesempatan untuk bisa melimpahkan kasih karunia-Nya lebih lagi dalam kehidupan kita. Izinkan saya mengutip tulisan pendeta sekaligus seorang penulis dari Inggris di tahun 1600-an yang bernama William Gurnall. Ini menarik sekali, dia berkata begini, biarkan ini menyemangati Anda yang milik Kristus. Badai mungkin ganas, tetapi itu hanya sementara. Awan yang sementara berguling di atas kepala Anda itu akan berlalu. Dan kemudian Anda memiliki cuaca cerah. Sinar matahari kemuliaan abadi. Tidak bisakah kamu menonton dengan Kristus selama 1 jam? Ini mungkin puisi yang dia kerjakan tetapi menarik sekali. Dia ingin mengingatkan kalau kita punya Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita punya Kristus maka dipastikan ada kasih karunia Tuhan yang disediakan buat kita. Entah itu ketika kita berada di badai yang ganas, awan gelap yang meliputi kehidupan kita, tenang saja. Kristus ada di situ, dia akan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, masuk ayat 10 sampai 12. Saya bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Harun mengumpulkan mereka semua dan tiba-tiba dari arah padang gurun,
yaitu dari dalam awan yang memimpin mereka, tampak kemuliaan Yahweh yang mengentarkan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku sudah mendengar segala gerutu mereka, katakanlah kepada mereka begini, pada petang hari kamu mendapat daging, dan pada pagi hari kamu akan dikenyangkan dengan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Tuhan Allahmu. Kita melihat tadi bahwa tanggapan Tuhan atas sungut-sungut bangsa Israel, atas umatnya, dia menyediakan kebutuhannya, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh umatnya dengan caranya yang ajaib. Mungkin bagi kita ini sesuatu yang biasalah. Tapi bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ini kasih karunia. Karena kalau kita melihat kembali di dalam konteks Alkitab, sungut-sungut atau menggerutu atau mengeluh itu sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Yang membuat Tuhan bisa marah dan murka dalam kehidupan kita. Sungut-sungut itu tanda ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Mengeluh itu adalah tanda bahwa kita tidak menghargai berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga tidaklah salah kalau seringkali Tuhan tidak berkenan dengan sungut-sungut, tidak berkenan dengan mengeluh. Kalau saya bacakan di dalam Bilangan pasal 11 yang pertama, dalam Amplified Bible yang bahasa Indonesia kan berbunyi demikian. Dan orang-orang siapa nih? Bangsa Israel menggerutu dan menyesali kesulitan mereka, di mana hal itu jahat di telinga Tuhan. Sungut-sungut mengeluh itu jahat di telinga Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengarnya, amarahnya menyala dan api Tuhan membakar di antara mereka dan melahap orang-orang di bagian-bagian terpencil dari perkemahan. Ini kisah yang lain dalam kehidupan bangsa Israel, tapi ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan murka atas hidup mereka. Jadi kalau kita lihat di dalam kisah Mana ini ketika umat Israel bersungut-sungut dan Tuhan tidak marah, itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 14, saya bacakan dalam firman Allah yang hidup, apapun yang saudara lakukan, janganlah mengeluh dan berbantah-bantah. Menarik sekali ketika saya melihat di dalam tata bahasa teks asli Alkitab, ini ditulis dalam bentuk imperatif yang artinya sebuah kalimat perintah yang tegas yang tidak boleh dibantah, yang harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Jadi kita bisa melihat bahwa mengeluh, menggerutu itu sesuatu yang tidak berkenan. Tetapi menarik di dalam kisah Mana, Tuhan tidak langsung marah, tetapi Tuhan menampakkan kemuliaannya di tiang awan pada saat itu. Dan kemudian Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan saat itu. Oh, ini jelas sekali bicara tentang kasih karunia dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan melihat ada kebutuhan yang mereka sedang hadapi, mereka mendapatkan apa yang mereka berikan. Mereka yang butuhkan saat itu melalui cara Tuhan yang ajaib. Tapi yang menarik adalah kalimat terakhir ketika Tuhan berkata, aku akan siapkan pagi hari roti, sore petang hari dengan daging. Supaya apa? Di kalimat terakhir Tuhan berkata, maka kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ini bagian penting yang harus kita perhatikan. Kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengetahui siapa Tuhan kita. Kata mengetahui dalam teks asli Alkitab ditulis dengan kata yada, kata yang paling umum, kata yang paling sering ditulis di dalam Perjanjian Lama. Bahkan saya melihat secara di beberapa artikel ada 933 kali kata ini ditulis di dalam Alkitab. Kata ini tidak hanya bicara tentang mengetahui saja, tetapi mengetahui dengan mengalaminya, mengamatinya dan memantulkan kembali. Makanya kata yada itu seringkali dihubungkan dengan kata mengakui dan takut. Perhatikan, ketika Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya, membuat orang itu semakin takut akan Tuhan. Menjalani hidupnya semakin takut akan Tuhan. Membuat orang itu di dalam langkah hidupnya selalu mengakui Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya. Tidak salah ketika di dalam doanya Tuhan Yesus juga memperkatakan hal yang sama di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menarik sekali. Hidup kekal bicara tentang kasih karunia.
Ketika kasih karunia dilimpahkan dalam kehidupan kita, tujuannya apa? Supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan diberikan. Tuhan Yesus memenuhi segala kebutuhan kita dengan caranya yang ajaib, supaya kita bisa lebih lagi mengenal siapa Tuhan kita di dalam hidup ini. Menarik sekali. Itu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Lalu bagian yang terakhir, saya akan bacakan beberapa ayat. Ayat yang keempat, ayat yang ke-19, 20, 27, 29. Saya mulai dengan ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat 19 dan 20. Maka Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ayat 27-29. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu, itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari yang ke-7. Mana diberikan kepada Tuhan dengan cara yang ajaib. Tetapi itu tidak melayang di depan mereka dan masuk otomatis ke mulut setiap orang Israel. Mereka harus keluar memungut itu setiap harinya. Bahkan sebelum matahari tersingsing mereka harus memungutnya. Memang itu diberikan gratis dan berlimpah. Tapi mereka harus bekerja untuk memungutnya. Dan Tuhan tetapkan setiap orang kurang lebih 2 liter untuk mereka bisa ambil setiap harinya. Kecuali hari Jumat mereka harus kumpulkan 4 liter supaya di Sabat mereka tidak memungutnya. Mereka boleh beristirahat dan mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan lebih lagi dalam hidup mereka. Perhatikan apa yang Tuhan kerjakan pada saat itu sebetulnya menuntun kita untuk melihat seberapa dalam, seberapa jauh bangsa Israel itu mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan. Percaya dengan apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka atau tidak. Memang kita tidak hidup di dalam hukum Sabat. Tetapi ada prinsip Sabat yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Saya pernah ceritakan itu kepada jemaat di Kalam Hidup. Kenapa Tuhan kasih hukum Sabat dalam kehidupan kita supaya kita ada istirahat. Supaya kita bisa punya waktu untuk memuji memuliakan nama Tuhan di hari tersebut. Kenapa Tuhan kasih yang siang dan malam itu pasti ada tujuannya. Dan ketika Tuhan meminta Musa untuk menaruh mana itu di dalam bait sucinya bersama dengan tabut suci itu pasti ada tujuannya. Supaya orang ingat, supaya umatnya ingat betapa luar biasanya Tuhan memelihara mereka. Supaya bangsa Israel paham dan mengetahui bagaimana mereka harus mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka. Itu hal yang menarik. Makanya Philip Graham Regan, seorang pendeta dan teolog dari Amerika Serikat, dalam bukunya Crossway dia berkata begini, arti mana adalah bahwa yang kita butuhkan hanyalah Yesus. Tuhan memiliki persediaan kasih karunia yang tidak terbatas di dalam Kristus, tetapi Anda setiap hari harus berusaha untuk memegangnya. Kita harus setiap hari harus ngikutin apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Disitulah Tuhan limpahkan kasih karunia dalam kehidupan kita. Kristus roti kehidupan buat kita semuanya. Tapi pertanyaannya, kita pegang enggak dalam perjalanan kehidupan kita? Dari kisah mana ini kita bisa melihat bagaimana cara kerja Tuhan di dalam melimpahkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Yang pertama, dari masa-masa sulit yang mungkin Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, memang tidak ada orang yang suka
harus menjalani hidup di masa-masa yang sulit. Tidak ada orang yang kepingin hidupnya masuk dalam masa-masa yang sukar. Semuanya kepingin berjalan dengan baik dan mulus. Tapi ingat, di balik setiap masalah itu selalu ada mujizat dalam kehidupan kita. Di masa-masa yang sulit, Tuhan izinkan supaya Tuhan bisa melimpahkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita semakin besar lagi, semakin melimpah. Jangan lihat masalahnya, lihat mujizatnya. Yang kedua, ketika kita diperhadapkan dengan kebutuhan. Hari ini kita belajar bahwa kita tidak perlu khawatir lagi tentang kebutuhan. Karena kita harus memahami bahwa Tuhan itu pasti menyediakan apa yang kita butuhkan dengan caranya yang ajaib. Tetapi di setiap kebutuhan yang mungkin harus kita hadapi dalam kehidupan kita, ingat, disitulah Tuhan punya kesempatan untuk melimpahkan kasih karunia-Nya lebih lagi dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengetahui dan mengenal siapa Tuhan kita yang sesungguhnya itu. Itu tujuan utamanya. Ketika kebutuhan kita dipenuhi dalam kehidupan kita, menyadarkan kita untuk mengetahui dan mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Untuk membuat hidup kita semakin takut akan Dia. Dan yang ketiga, melalui perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak bisa dipungkiri kalau masih banyak orang Kristen memandang perintah Tuhan itu beban. Sehingga mereka sangat-sangat sulit untuk mentaati perintah itu. Ketidakpercayaan perintah dibalik ada berkat di balik perintah itu seringkali masih menghantui banyak orang Kristen. Apa mungkin nanti bisa jadi? Apa bisa nanti seperti ini? Dan kita susah untuk taat karena ketidakpercayaan itu. Ketidakpercayaan itu membuat kita tidak taat dan ketidaktaatan itu menimbulkan masalah dan persoalan tersendiri dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita belajar, di balik setiap perintah Tuhan, disitulah Tuhan punya kesempatan untuk melimpahkan kasih karunia-Nya lebih lagi dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita belajar dari hal itu. Jangan pernah remehkan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Meskipun kami di dalam perjalanan hidup kami harus menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Meskipun di dalam perjalanan hidup kami masih harus menghadapi banyak sekali kebutuhan dalam hidup kami. Meskipun seringkali kami berhadapan dengan perintah-perintah Tuhan yang mungkin tidak masuk akal dalam pikiran kami. Yang mungkin bertentangan dengan keinginan hati kami. Bertentangan dengan keinginan pikiran kami. Tapi biarlah kami boleh belajar bahwa di balik itu semuanya ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Itulah cara kerja Tuhan yang Tuhan selalu persiapkan dalam kehidupan kami. Kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami masih mengeluh. Masih tidak percaya, masih tidak taat dengan apa yang harus kami hadapi dalam kehidupan kami. Dan biarlah mulai hari ini kami belajar untuk memahami bahwa Engkau selalu punya inisiatif untuk melimpahkan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita sangat diberkati oleh pelayanan Bapak Yohanes yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Dan kita terus berdoa. Kita doakan terus untuk pembangunan gereja kita ya. Jangan pernah berhenti. Doakan setiap hari. Lakukan setiap hari. Supaya Tuhan tetap bekerja melalui banyak cara dalam kehidupan kita. Berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya. Supaya untuk para medis, untuk pemimpin negara Pak Jokowi dan semuanya. Dan saya terus berdoa dan kita terus berdoa untuk sidang jemaat semuanya. Supaya Tuhan Yesus jaga dan pelihara untuk kesehatan, untuk kekuatan, kebutuhan dan kehidupan kita semuanya. Nah kalau saudara ingin memberikan persembahan untuk gereja kita, kolektor, saudara bisa berikan melalui rekening BCA.
064 233 6868 atas nama GBT Jemaat Kristus Hayat. Jangan merasa minder kalau saudara memberi. Besar kecil kumpulkan saja 1 bulan, lalu saudara bisa transfer atau saudara bisa datang ke gereja. Serahkan dalam amplop, nanti akan dibawa untuk rekening gereja kita. Kalau saudara ingin berikan persembahan persepuluhan di nomor rekening BCA 064 02 83378 atas nama Jonathan Octavianus. Dan ingat, kita percaya bahwa Tuhan itu memberkati kita semuanya. Saya persilakan pemain musik untuk menyanyikan pujian lagu terakhir. Mari kita berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita undur diri, kita agukan segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu yang sungguh baik dan sungguh luar biasa. Untuk kasih-Mu dan kemurahan-Mu, Engkau boleh ada dan memberkati kami semuanya. Ajar kami melihat bahwa Tuhan itu mengasihi kami dan memperhatikan kami bahkan di
situasi yang sulit seperti ini Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah online. Kasih karunia-Mu boleh memberkati kami semuanya. Kami berdoa supaya sering jemaat-Mu boleh pelihara, dijaga, dilindungi, dicukupi, diberkati kesehatannya, diberkati usaha pekerjaan dan berkati hidup kami. Berkati pembangunan gereja kami, berkati hidup kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah hai kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah anak-anak pemuda-pemudi, diberkatilah segala usaha pekerjaan toko karir proyek kita, diberkatilah ibadah kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah dari Bapa, Putra, Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita semuanya dan kita semuanya percaya berkata amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.